Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringkat saya Saputi akhir 027 kami memastikan terkait summary and review of article related to study the use research and instrument based on technology as the three assessment method. Sebelumnya saya menyapa Bu Nidian selaku dosen pengampus sekaligus pengajar dalam survei konsumsi pangan. Nah, untuk identitas jurnal saya pakai itu Nutrition First 3D and 2D Large 3D Object and 2D Image Food Dataset for Dietary Intake Estimation. Tahun publikasinya 2025, jurnalnya itu sebagaimana yang terlampir, dan tujuannya untuk mengembangkan Nutrition First 3D and 2D, yaitu dataset gabungan antara 3D Object and 2D Food Image untuk dasar pelatihan dan evaluasi model komputer vision dan estimasi asupan diet yang lebih akurat dan terukur. Faktor bagi sendiri yaitu estimasi asupan diet tradisional seperti FFQ, recall, and food record, rentan bias, dan beban tinggi bagi responden. Yang kedua yaitu computer vision. Untuk data assessment butuh dataset makanan yang besar dan beranotasi lengkap. Dataset 2 dimensi saja tidak sering untuk cukup mengestimasikan porsi dengan akurat, sedangkan ada inovasi untuk menggabungkan antara 3 dimensi food model dan 2 dimensi dari food image sendiri yang berpotensi untuk meningkatkan akurasi estimasi ukuran porsi dan kandungan gizi. Sebagaimana munculnya inovasi untuk Nutrition First 3D and 2D diusulkan untuk menjembatani gap dataset bagi pengembangan sistem estimasi asupan otomatis. Tujuannya itu untuk menyusun dan merilis dataset besar 3D food object and 2D food image, menyediakan notasi lengkap sebagaimana jenis makanan, ukuran, volume, berat, dan informasi nutrisi terperinci, menyediakan benchmark publik untuk melatih dan menguji model segmentasi, klasifikasi, estimasi, dan volume makanan. Nah, untuk real worknya itu sebenarnya prinsipnya itu menggabungkan representasi dari 3 dimensi yaitu geometri dan volume, dan 2D yaitu citra RGB untuk memperbaiki estimasi porsi makanan menggunakan antas terstandarisasi agar dapat dipakai lintas 2D dan model. Fokusnya itu menyediakan dataset yang digunakan untuk tools development yaitu algoritma fisik komputer untuk diet. Konsepnya itu food computing dan image based dietary assessment, yaitu dataset untuk dataset sebagai fondasi untuk otomatisasi estimasi asupan deteksi makanan, segmentasi estimasi volume dan nutrisi. Sebagaimana infonya seperti gambar di samping. Nah, apa sih dari Nutrition First 3D and 2D ini? Yaitu waktu penggunaannya ini digunakan untuk pengembangan pelatihan model, yaitu menggunakan AI, GV untuk estimasi asupan. Baiknya untuk uji awal sistem estimasi diet sebelum studi klinis atau populasi, fleksibel untuk riset terbaru yaitu segmentasi, tiap volume estimation, dan lain-lainnya. Dan karakteristik metode yaitu berbasis pada dataset observasional, yaitu bukan penggunaan secara langsung pada subjek manusia, berisikan 3D food model dan 2D image multiview, dan memiliki notasi lengkap sebagaimana label, kelas, volume, berat, dan yang lainnya. Untuk sampelnya itu terdiri dari puluhan hingga ratusan jenis makanan mulai dari buah, sayur, serealia, protein, hingga mixed dish. Tiap 3D objek ini punya banyak food image-nya dengan sudut dan jarak yang bervariasi, mencakup variasi porsi di mana ada porsi kecil, sedang, dan besar, dan kadang multi item plate. Itu bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, untuk instrumennya itu ada kamera atau sistem rendering 2 dimensi, ada juga 3 dimensi scanning atau 3 dimensi modeling tools, dan yang lainnya. Prosedur pengisian datanya yaitu sebagaimana mengumpulkan sampel makanan nyata atau model makanan, membuat dan mengambil 3D model tiap item makanan, melakukan rendering atau memotretkan 2 dimensi multiview dari berbagai sudut pandang untuk tiap 3D modelnya, memberi label pada tiap objek sebagaimana yang terlihat di bawah. Nah, ini juga ada teknis pengolahan datanya, itu menyusun struktur file terorganisir dari file, dari folder per item, file metadatanya, dan yang lainnya. Itu menyediakan juga train untuk keperluan machine learning-nya, hingga desintesis datanya menggunakan NV Synthesis merupakan platform untuk simulasi gambaran digital dan melakukan uji validasi menggunakan NVReal dataset, sebagaimana di samping untuk sintesis dan uji validasinya. Untuk resultnya yaitu model menggunakan arsitektur multitext ini untuk memprediksi kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Untuk kemudian dieksplorasi juga MyVIT yaitu Vision Transformer dan MAutoE sebagai alternatif extract future, di mana alur utamanya itu ada gambar makanan, kemudian keluaran atau future, dan dilanjutkan dari FCSR, dan tiap cabang menghasilkan output linear untuk nilai kalori, massa, protein, lemak, dan karbohidrat, bagaimana terdapat pada gambar di samping. Nah, ini untuk keunggulan dan keterbatasan dari metode ini, di mana untuk representasinya menggabungkan 3 dimensi dan 2 dimensi, yaitu lebih baik untuk estimasi volume, untuk anotasinya itu lengkap, untuk skalanya dataset cukup besar dan struktur untuk deep learning atau studi mendalam, untuk kontrol variabelnya itu berupa lingkungan, sudut, dan interkontrol ini baik untuk training, untuk aksesibilitas yaitu open access dan terdokumentasi, yaitu mendeteksi untuk peneliti lain. Untuk keterbatasan yaitu tetap berbeda dengan kondisi real life, yaitu ada piring tercampur, clutter, dan lain sebagainya seperti pada gambar di samping. Butuh penyesuaian juga untuk negara atau food culture yang lainnya, masih terbatas dibandingkan dengan real world food image, jumlah miliaran, dan kurang menangkap variasi liar di dunia nyata seperti hasil foto yang blur, noise, lighting yang ekstrim, seperti itu. Dan perlu kemampuan teknis seperti storage yang memadai untuk memanfaatkan dokumentasi yang penuh. Untuk skalanya dataset cukup besar dan struktur untuk deep learning atau studi mendalam, untuk kontrol variabelnya itu berupa lingkungan, sudut, dan interkontrol ini baik untuk training, untuk aksesibilitas yaitu open access dan Nah, ini bisa terlihat pada gambar di bawah. Itu untuk tekstur yang bisa tertangkap dengan baik itu yaitu ada granola bar. Untuk volume tertangkap dengan baik itu ada apple daripada grape atau anggur. Ini lebih rendah kualitasnya. Untuk
thickness-nya yaitu yang height-nya lebih ke salad chicken soup. Nah, untuk potensi error-nya itu ada perbedaan antara tampilan makanan di dataset dengan makanan di dunia nyata, yaitu domain safe, ada kesalahan untuk tidak lengkapan label, yaitu labeling mungkin error, dan kategori terlalu umum, tidak akuratan volume dan berat jika proses 3D, penimbangan tidak presisi, dan mungkin terjadi bias jenis makanan lebih banyak jenis tertentu yang underrepresented lainnya, seperti overfitting model ke model. Seperti overfitting model ke kondisi terkontrol seperti kamera pencahayaan di dataset. Cara meminimalisir error yaitu dengan menambahkan variasi tampilan, yaitu multiview, friendly lighting, dan background protokol, dan juga dilengkapi dengan protokol anotasi yang ketat, yaitu double checking label data, validasi volume berat dengan alat ukur yang standar, dan prosedur kalibrasi, dan menggabungkan metode data augmentasi dan domain adaptation pada model. Dengan validasi reproducibilitas yaitu untuk validitas teknis yaitu berupa geometri 3D dan volume makanan yang cukup presisi untuk estimasi porsi. Untuk validitas fungsional yaitu dataset terbukti mampu mendukung training model dengan performa yang baik, dan pada tugas estimasi indeks itu menunjukkan pada hasil baseline. Untuk reproducibilitas yaitu dataset dan dijelaskan secara terbuka sebagaimana eksperimen dapat diulang. Untuk struktur dari file dan protokol anotasi yang terdokumentasi memungkinkan peneliti lain replikasi pipeline. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi validitas dan reproducibilitas yaitu ada akurasi proses 3D scanning atau modeling, ada kualitas anotasi atau label gizi, kategori makanan dan volume, ada kesesuaian jenis makanan, konteks populasi, ada konsistensi protokol dalam pembuatan penyimpanan data, dan kecukupan dokumentasi dan keterbukaan source code atau pipeline. Sebagaimana outcome utama yaitu tersedia dataset terstandarisasi untuk pengembangan sistem estimasi diet, dan pendekatan sistematis diambil untuk menganalisis 3 dimensi utama untuk meningkatkan kinerja model, sebagaimana menggunakan informasi dalaman, menggabungkan data sintesis, dan memanfaatkan berbagai arsitektur model pembelajaran mendalam. Dataset tersedia dataset terstandarisasi untuk pengembangan sistem estimasi diet, pendekatan sistematis diambil untuk menganalisis 3 dimensi utama untuk meningkatkan kinerja model, sebagaimana menggunakan informasi dalaman, menggabungkan data sintesis, memanfaatkan berbagai arsitektur model pembelajaran mendalam. Dataset ini memungkinkan model yang lebih akurat dalam mengukur porsi dan estimasi energi dan nutrisi, potensi penerapan pada aplikasi diet tracking klinik dan riset kesehatan masyarakat dengan dataset yang kuat diet maupun nutrisi, dan potensi penerapan pada aplikasi diet tracking klinik dan riset kesehatan masyarakat. Dengan demikian, dataset yang kuat dan downstream outcome di bidang gizi, pengukuran asupan dapat lebih objektif dan mengurangi reliance pada self-report. Nah, sebagai kesimpulan yaitu fitur nutrition first 3D and 2D ini menyediakan fondasi data mulai dari 3 dimensi dan 2 dimensi yang kaya dan teranotasi untuk dietary intake estimation berbasis computer vision. Kombinasi geometri 3 dimensi dan citra 2 dimensi dapat informasi nutrisi memungkinkan pengembangan model yang lebih presisi untuk estimasi porsi dan asupan. Meski masih memiliki keterbatasan representasi di dunia nyata maupun bias jenis makanan, dataset ini merupakan langkah penting menuju otomatisasi penilaian konsumsi pangan yang lebih objektif. Sebagai saran, itu manfaatkan dataset ini sebagai benchmark awal, lalu menggabungkannya dengan data real world atau foto makanan sehari-hari. Diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk memperkaya data kuliner lain, sebagaimana misal dari benua Asia, Afrika, Eropa, lingkungan yang lebih beragam. Yang saya gunakan untuk review jurnal, baik itu saja dapat saya sampaikan. Lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.